Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang satu fitur gratis dari Google, yaitu laman yang kita bisa buat dengan menggunakan fasilitas dari Google. Yang tentunya kalian tahu sendiri, fasilitas dari Google itu sangat banyak sekali, ada Google Drive, ada Google Doc, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa kolaborasikan kesemuanya itu menjadi satu media yang namanya laman atau site. Kita sebagai pengajar, misalnya kita menjadi dosen ataupun kita menjadi guru, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman ya, kalau kita tidak menggunakan fasilitas seperti Google Classroom atau Google Formulir, kita bisa menggunakan opsi yang lain, yaitu menggunakan site.google.com. Ini gratis, laman yang kita bisa buat, kita bisa susun semenarik mungkin, lalu linknya atau alamatnya bisa kita berikan ke mahasiswa. Tentunya ini adalah public ya, jadi kita sebagai pengajar bisa memberikan link ini kepada siapapun, dan kelebihannya yang lain adalah orang lain bisa melihat laman kita walaupun dia tidak login. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa memberikan hak akses kepada orang lain untuk mengedit halaman yang kita miliki. Jadi kita lebih ringan lagi, misalnya ada seorang kontributor di lain tempat yang ingin menyumbangkan idenya untuk kemajuan laman kita, bisa seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke Google Site ya. Kita buka ya pada situs ya, tulisannya seperti itu, lalu .google.com ya, ini teman-teman ya, sites.google.com, lalu kita enter ya. Untuk pertama kali maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan untuk pertama kali ketika kita baru membuat atau masuk pada halaman dengan menggunakan akun ya. Ini saya memiliki beberapa akun, misalnya saya pindah ke akun yang lain, nanti juga akan seperti ini. Yang jelas halamannya adalah site.google.com. Baik teman-teman, lalu tahapan yang pertama adalah kita membuat websitenya atau membuat lamannya. Ya, ini kita bisa membuat banyak sekali, tidak hanya satu atau dua, tapi bisa banyak laman, sehingga kita bisa memfokuskan, misalnya ini untuk kelas ini, misalnya seperti itu, atau ini tentang pembahasan apa, temanya tentang apa, seperti itu teman-teman ya. Kita coba ya. Kita coba klik di sini buat situs baru ya. Setelah itu kita muncul halaman seperti ini teman-teman ya, halaman yang kita bisa bebas untuk berkreasi di sini ya. Ini kita ada tour-nya, kita bisa mengikuti ini, ataupun kita bisa juga klik di sini ya, oke aja. Oke, ini adalah halaman kita teman-teman ya, yang di bagian atas ada urungkan, lalu ulangi ya. Ini adalah tampilan pratinjonya. Pratinjonya bisa versi desktop ataupun versi mobile. Ini halaman linknya. Oke, lalu ini setelannya, yang tentunya di sini ada berbagai fasilitas yang kita bisa gunakan. Lalu di sini ada lainnya ya. Lainnya di sini ada laporan masalah, bantuan, ikuti tur. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke halaman yang sini teman-teman ya. Ini adalah halaman situs kita. Ya, masukkan nama situs ya. Situs ini kita beri contoh, misalnya saya akan membuat tentang teknologi, misalnya teknografi saja namanya. Oke, tentang teknografis, lalu masukkan nama situs ya, ini tentang teknografis tadi, teknologi ya. Lalu judul halaman, ini adalah judul besar halaman, headernya.
Kita berikan judul misalnya teknologi dan grafis. Oke, di sini kita bisa tarik ya, kita sesuaikan saja ya. Ini juga masih kita bisa ganti-ganti ya teman-teman ya. Misalnya ini kita ganti sebagai judul yang lebih kecil ya. Oke, lalu kita bisa bold. Ini bisa paragrafnya kita pilih ya, mau rata kanan, rata kiri ataupun tengah. Oke, sementara ini kita tengah. Kita juga bisa memberikan link di sini ya. Kita kasih link saja, misalnya linknya kemana seperti itu. Ya, ini kita bisa remove atau menghapus. Oke teman-teman, dan di sini kita juga bisa menarik seperti ini teman-teman ya. Ya, kita bisa memindah ya. Lalu ubah gambar ya. Di sini kita bisa memberikan gambar baru, upload misalnya dari komputer kita. Kita punya gambar yang bisa kita upload untuk misalnya ini saja, ini saja. Oke, nah, ini sekarang headernya sudah berubah. Tambahkan logo juga seperti itu. Kita bisa menguploadnya logo dari komputer kita. Oke, misalnya ini. Nah, ternyata juga bisa GIF teman-teman ya. Nanti ini bergerak-gerak. Ya, ini bergerak-gerak. Oke, lalu saya taruhkan di sini. Oke teman-teman, sekarang kita jenis headernya. Jenis headernya bagaimana? Ya, misalnya spanduk besar seperti ini agak besar. Oke, khusus ya, kecil seperti ini. Lalu di sini bisa kita berikan mungkin gambar saja ya, atau spanduk seperti ini saja. Baik, sekarang kita menuju ke bagian kanannya di sini. Lah, disinilah sebenarnya kita bisa memberikan teks-teks atau gambar dan lain sebagainya. Misalnya di teks, ya tag di sini, misalnya kita berikan tulisan ini adalah ya, kita berikan tag di sini, boleh. Lalu kita berikan gambar juga. Ya, kita taruh di sini ya, langsung saja upload, pilih gambar misalnya. Oke, ini nah, dia akan ada di sini. Besarnya kita bisa tentukan teman-teman ya, misalnya besar segini. Oke, dan di sini kita bisa duplikat juga. Kita bisa ubah latar belakangnya, misalnya latar belakangnya kasih gambar juga bisa teman-teman ya. Ternyata ya, latar belakangnya kita kasih gambar ya, seperti ini. Kita bisa duplikat juga. Yang di sini mungkin kita kasih tengah saja biar bagus. Iya. Oke, di sini teman-teman ya. Ada sematkan ya. Sematkan ini bisa kita menyematkan kode teman-teman ya. Bisa menyematkan URL atau menyematkan kode. Misalnya di sini kode apapun, misalnya dari iklan dan sebagainya. Bisa, ataupun dari YouTube. Kita bisa memberikan opsi dari Google Drive ya. Di sini misalnya kita punya file-file yang akan kita berikan. Saya coba untuk memberikan file berupa video ya. Coba kita cek ya, apakah bisa atau tidak. Oke, coba kita cek ini ya. Ternyata bisa teman-teman ya, langsung video ada di sini, bisa. Misalnya kita kasih 2 misalnya dengan ini ya. Oke, lalu kita taruh di sini. Kita juga bisa menaruh seperti itu teman-teman ya, langsung aja ditarik seperti itu ya. Ini halamannya sudah lumayan bagus. Saya menuju ke ini, kita nonaktifkan, kita tutup ya. Lalu kita menuju ke sekarang, saya tertarik dengan yang model-model seperti ini. Oke, saya klik dan di bawah langsung ada seperti ini teman-teman ya. Caranya di sini kita klik pada plus, lalu bisa upload gambar langsung ataupun dari YouTube ya. Saya tertarik ini seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian memberikan tugas kepada mahasiswa ataupun siswa, tentunya kalau hanya mengambil atau kita hanya menyuruh untuk mencari pada laman YouTube yang secara global
Ya, tentunya akan susah karena di situ ada banyak informasi dan ada banyak informasi yang tidak bermanfaat, bahkan ada yang berbahaya. Lah, untuk mensiasati seperti itu, kita butuh membuat laman seperti ini yang kita tujukan hanya untuk materi tertentu. Misalnya sekarang saya berikan contoh, misalnya saya akan memberikan ini halaman ini adalah untuk pembelajaran teknologi, misalnya seperti itu. Nah, saya berikan contoh misalnya ini adalah tutorial komputer ya. Oke, saya cari di YouTube tutorial komputer. Ya, di sini ada banyak tutorial yang tentunya yang sesuai dengan materi pembelajarannya kita pakai. Misalnya di sini lalu pilih. Ya, di sini silahkan analisis misalnya. Oke, di sini kita berikan lagi dari YouTube lagi. Ya, misalnya tentang RAM. Oke, kita lihat ya, ini baik ya, ini kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan di bagian bawah ada banyak lagi ya, ini gambar daftar isi juga ya, misalnya daftar isinya tentang apa saja, yang tadi kan sudah ada ini secara otomatis nanti daftar isinya. Lalu ada peta juga, ya kita kasih peta teman-teman ya, misalnya Malang gitu ya. Oke, lalu kita pilih. Ya, di sini ada petanya, kita besarkan. Iya, ada slide kita bisa ambil dari Google ya, Google Drive milik kita teman-teman ya. Nah, misalnya ini ya, saya masukkan langsung di sini, saya masukkan 2. Dan saya rapikan seperti ini. Nah, dia akan lebih rapi. Lalu saya tambahkan lagi, ini saya tutup. Saya tambahkan lagi formulir, ternyata juga bisa formulir teman-teman ya. Ini sudah sangat lengkap sekali. Misalnya saya kasih formulir ini. Ya. Nah, dia langsung ada di sini teman-teman. Ya, oke. Baik teman-teman, sekarang kita setting pada orang yang bisa melihat ini teman-teman ya. Kita setting, klik pada bagikan di sini. Lalu di bagian di bawah ada ganti ya. Karena ini saya menggunakan instansi, jadi saya perlu ganti ini ya. Ini kita klik lalu umum seperti itu. Dipublikasikan secara umum ya. Draft siapa saja yang memiliki link itu bisa mengedit ya, misalnya nanti siapa saja yang memiliki link, tapi ini saya batasi saja karena saya tidak ingin ada orang yang bisa mengedit ya, tetapi situs ini bisa untuk umum. Oke, sekarang kita klik pada selesai. Baik, sekarang kita publikasikan di sini. Dan sekarang akan ada 2 pilihan ya, antara draft sama dipublikasikan saat ini. Ya, kalau kita setujui yang hasil editan tadi, maka langsung saja kita publikasikan. Iya, ini sudah dipublikasikan, kita ambil linknya dan kita coba di tempat yang baru. Oke teman-teman, ini sudah bentuk publik yang bisa dilihat oleh mahasiswa atau siswa kita. Ya, dan link ini nanti bisa kita berikan kepada mereka. Yang saya sampaikan tadi bahwa di atas ini adalah sebenarnya ada menu-menu ya teman-teman ya, yang bisa kita tambahkan. Ya, ini cuma satu saja halamannya. Kita ingin memberikan menu lagi, yaitu kembali ke editor. Lalu kita pilih yang halaman di sini. Ya, ini adalah halaman muka yang ini. Lalu kita tambahkan halaman baru ya, di plus lalu halaman baru, kita berikan nama misalnya kontak. Kontak, lalu misalnya profil ya. Profil atau about us gitu misalnya ya.
dan lain sebagainya. Kalau akan memberikan sub, ya sub menu, nah ini udah tampak teman-teman ya, sudah terlihat. Ini juga bisa kita tarik seperti ini. Ya, kita tarik untuk urutannya teman-teman ya. Lalu kita sekarang berikan misalnya tambahan sub halaman di bawah, misalnya di sini ada alamat misalnya. Profil misalnya visi, misalnya selesai, nanti akan ada di bagian bawahnya. Lalu di sini kita berikan sub lagi, misalnya misi. Iya. Oke teman-teman, seperti itu. Dan di sini sudah ada drop down-nya. Baik, sekarang kita isikan pada kontak di sini. Kita klik pada kontak ya. Ya, sampai di sini ada tulisan kontak teman-teman ya. Lalu kita berikan isinya. Isinya sama seperti tadi teman-teman. Ya, kita kembali ke sisipkan. Lalu misalnya di sini kontak itu biasanya adalah Google Map. Ya, kita kasih Google Map peta misalnya Malang. Oke, lalu kita pilih. Ya, di sini kontak. Ya, mungkin bisa juga kita berikan info-info ya, misalnya alamat-alamatnya misalnya seperti itu teman-teman ya. Alamatnya di mana gitu, ataupun misalnya telepon dan lain sebagainya. Oke, di bagian plus di sini kita upload gambar ya, kita upload dari gambar yang kita miliki misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang menuju ke visi misi. Ya, di sini bisa kita langsung klik. Lalu kita berikan teks di sini sesuai yang kita inginkan. Ya, kita berikan teks, misalnya banyak seperti itu juga bisa. Kita isi saja di sini teman-teman, apa aja yang kita ingin sampaikan. Oke, lalu setelah itu kita publish. Ya, kita lihat sekarang ada perbandingan antara dua model, antara draft sama dipublikasikan saat ini. Kalau draft itu adalah draft yang sudah kita edit tadi. Kalau dipublikasi saat ini adalah file yang sudah kita, atau website halaman yang sudah kita publikasikan. Artinya belum pergantiannya tadi belum ada. Kita publikasikan, kita setujui ya, intinya seperti itu. Lalu kita ambil lagi linknya, ya sama linknya ya. Oke, saya pastekan di sini. Ya, ini sudah ada visi misi, halaman muka di depan sendiri. Oke, isinya sudah ada. Lalu kontak juga sudah ada. Tadi ada Google Map-nya. Ini alamatnya. Dan begitu teman-teman cara secara singkat kita membuat halaman website dengan Google, dan ini adalah gratis 100%. Kita tinggal buat bit.ly saja untuk mempersingkat URL. Ya, kita persingkat dengan bit.ly yang tutorialnya sudah saya berikan kemarin ya. Sesingkatnya seperti ini teman-teman ya. Kita create, lalu kita pastekan lamanya ya. Ini lamanya. Oke, dan di sini sudah ada custom ya, kita custom misalnya teknologi grafis. Oke, lalu kita copy. Oke teman-teman, alamatnya sekarang sudah saya ganti menjadi bit.ly teknografis ya. Lalu kita enter, dan ini adalah halaman dari situs kita. Tanpa belajar pemrograman, kita dengan mudah membuat halaman situs ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kalian harus membagikan tutorial ini pada yang lain agar kebermanfaatannya juga bisa dirasakan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.